Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berjumpa lagi dalam channel ini, dalam konten ini, bersama orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Akan melanjutkan konten-konten berikutnya karena diperintah oleh Imam Mahdi yang di bumi. Kalau dulu diperintah oleh orang langit di bawah pimpin Nabi Muhammad SAW. Jadi orang langit nih hanya menyampaikan doang, ingat nih, menyampaikan perkabaran dari langit di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW dulunya di jihad gaib, dan sekarang ini menyampaikan perkabaran dari bumi, Imam Mahdi, atau kesempurnaan namanya Imam Al-Mahdi. Nih saya katakan nih, ini satu-satunya channel yang menyampaikan perkabaran-perkabaran akhir zaman, jihad akhirat di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, dan jihad dunia di bumi oleh Imam Mahdi atau kesempurnaan nama Imam Al-Mahdi. Ini satu channel satu-satunya nih, jelas boleh dibantah di debat ya, yang menyampaikan dari sumbernya, dari sumber yang pertama dan utama, baik perkabaran langit maupun perkabaran dari bumi. Karena orang-orang ini yang mengaku sebagai pelaku utamanya perkabaran dari langit, Nabi Muhammad SAW pemimpinnya, dan Imam Mahdi di bumi, memakai dalil inti Al-Quran. Ingat nih, ini jelas-jelas ngomong dalilnya inti Al-Quran. Nah, itu dalil daripada jihad akhir zaman, dalilnya inti Al-Quran. Bukan Al-Quran yang terurai, bukan hadis qudsi, bukan hadis yang diriwayatkan, bukan ijma' para ulama. Ini jelas ngomong dulu. Nah, kalau kamu debatnya, maka kadang kurang nyambung, kurang selaras itu maksudnya. Karena di akhir zaman nih, orang langit maupun orang bumi memakai dalil inti Al-Quran. Sekali lagi ditegaskan, inti Al-Quran, rahasianya dipegang oleh Allah dan orang-orang langit serta Imam Mahdi. Semuanya tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jelas deh. Kenapa? Ini adalah merupakan suatu taktik strategi atau siasah, baik jihad akhirat maupun jihad dunia. Ini siasah atau strategi dari orang-orang langit dan orang bumi. Jadi malaikat aja nggak tahu, Dajjal sendiri yang lawannya imbang di jihad gaib sama nggak tahu deh. Kalau tak tahu dia bisa menang dia. Bisa menang Dajjal. Tapi tidak dikasih. Itulah kelebihan dari orang langit diberi Allah. Nah, iblis nggak tahu, apalagi Ya'juj Ma'juj, apalagi jin. Bangsa jin nggak tahu, apalagi manusia kebanyakan. Yang tahu cuma itu Allah, pemegang rahasia utama. Seterusnya kepada orang-orang langit, seterusnya kepada Imam Mahdi. Itu yang tahu akan inti Al-Quran.
Nih jelas-jelas nih orang bodoh nyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini bulan Ramadan nih. Belum takbir ya, belum Idul Fitri ini. Tapi ini jihad aja ini. Jihad. Nih, kan jelas nih. Nah, jelas. Kalau bagi yang menebat pengen mengajari orang langit pula atau Imam Mahdi, itu keterlaluan namanya. Anda yang Anda pakai itu seluruh umat Islam yang ada di dunia ini ya memakai dalil Al-Quran terurai, hadis qudsi, ahli-ahli agama semua memakai. Mau dia kalang tasawuf, mau fikih, mau segala macam, pasti dia memakai dalil yang terurai dari Al-Quran. Nah, dan kalau hadis qudsi, kalau hadis yang diriwayatkan atau ijma para ulama, jelas itu dipakai ini. Kalau enggak kamu pakai inti Al-Quran ya. Inti Al-Quran cuma dipakai orang-orang langit dan orang di bumi maksudnya. Nah, maksudnya orang langit itu itulah Nabi Muhammad dan di bumi adalah Imam Mahdi. Itu. Boleh aja komen nggak apa-apa, kami silakan komen. Nggak apa-apa. Tapi jangan memasangkan keyakinan, memasangkan kehendak kepada orang langit. Masa memasang kehendak kepada orang langit Nabi Muhammad nih. Bukan Nabi Muhammad, banyak pengikutnya nih. Kalau di kalangan Nabi jelas Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Khidir, Nabi-Nabi dan Rasul semuanya. Nabi-Nabi ada yang nggak bisa disebut. Nah, ke bawahnya itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, dan semuanya ke bawah sampai sekarang ini, kita sekarang ini yang masih istiqamah dengan Islamnya. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Istiqamah dengan imannya mulai dari balih berakal sampai akhir ayatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi saya, kalau saya di komen nggak apa-apa, orang bodoh nih komen nggak apa-apa. Tapi jangan Anda istilahnya mengusik orang langit dengan debat mengaku orang langit nggak tahu ini Imam Mahdi nggak tahu. Itu udah keterlaluan amat itu. Orang langit itu pimpin Nabi Muhammad. Kita ini beragama Islam, itu berkat daripada jihadnya Nabi Muhammad. Memang iya itu Nabi Muhammad cuma menyampaikan doang. Itu kan jihad. Di awal zamannya itu jihad. Mau menyampaikan, mau terjadinya benturan-benturan, itu jihad. Itu dinamakan jihad kecil dan jihad besar di awal zaman. Kalau di akhir zaman tetap diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, itu jihad terbesar. Jihad terbesar. Jihad terakhir. Jihad yang rahmatnya terbesar sepanjang masa. Saya ini nyampein doang. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah ikhlas mensubscribe konten ini atau channel ini. Terima kasih juga kepada yang menonton video ini yang belum subscribe. Saya terima kasih. Terima kasih juga yang sudah komen. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Nanti bagi yang bertanya atau komen, saya tidak menjelaskan satu-satu. Saya jabarannya semuanya. Kalau saya satu-satu habis waktu nanti. Saya jabarannya semuanya. Ada yang komennya ini, haha, salam ketawa, ya kan? Komennya berarti Anda udah kenal Imam Mahdi. Berarti Anda udah tahu wajahnya. Saya jabarannya nanti. Karena macam-macam banyak itu. Saya bikin aja konten ini sekalian. Gitu. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah berpartisipasi di channel ini. Karena channel ini adalah jihad terakhir dan jihad terbesar, rahmat terbesar. Kalau di jihad dunia ini Anda berpartisipasi, berarti Anda yang telah berpartisipasi. Anda sudah dapat tiket. Tiket apa? Tiket inti surga. Kalau dulu kan tiket surga semuanya.
Anda yang berpartisipasi dengan channel berarti sudah ikut berjihad namanya di jihad dunia ini. Kalau dulu yang ikut berpartisipasi di jihad akhirat dulunya, berarti Anda sudah ikut juga jihad akhirat, jihad gaib. Jihad gaib udah selesai, jihad akhirat udah selesai. Ini bertanggung jawab corong nyampein karena dari sumbernya, maka corong menyampaikan doang. Bahasanya jihad akhir zaman, yang tak pertama jihad akhirat atau telah selesai. Diulangi lagi ini. Bahasanya orang langit di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW telah memperoleh kemenangan. Jihad ini mungkin saya ulang nih, bukan 5 tahun. Sejak jihad akhirat ini dimulai dari tahun 2008 Masehi. Nah, hijrahnya berapa itu? Anda ingat berapa tahun hijrahnya berapa? Ini Masehi aja. 2008 Masehi, bukan 5 tahun. Dari 2008 Masehi sampai kemarinnya. Nah, sebelum Ramadan nih, udah memperoleh kemenangan. Yang 5 tahun itu saya maksud itu adalah tinggal 5 tahun saya maksud itu ada nih, saya jelaskan di sini lagi ya. Jihad akhirat nih dari 2008 udah berapa tahun tuh? Sekarang tahun berapa? Tahun berapa sekarang? Jadi yang orang langit dipimpin Nabi Muhammad SAW bisa cuma melemahkan kekuatan Dajjal gaib ini. Dan Ya'jud Ma'jud gaib, iblis gaib cuma 75%. Nah, jadi jihadnya sudah 2008. Yang maksudnya 5 tahun yang tinggal ini, itu yang tinggal 25% kekuatan daripada Dajjal gaib. Nah, itu saya bilang kemarin di channel yang dulu. Di sinilah Allah ikut campur lagi. Sudah tinggal 25%, di sini Allah ikut campur. Kenapa? Itu ada sebab akibatnya. Nggak bukan main-main doang, bukan karena ya ada sebabnya. Maka bagus saya ulang lagi sekarang. Jadi yang jihad akhirat dan jihad akhir zaman dimulai, jihad akhir zamannya yang awalnya jihad akhirat dimulai dari 2008 Masehi, tahun 2008 Masehi. Udah berapa tahun tuh? Jadi kekuatan daripada orang langit ini cuma bisa melemahkan kekuatan Dajjal gaib dan pengikutnya cuma 75%. Berarti tinggal 20%. Yang tinggal 20% inti kekuatan Dajjal gaib. Intinya. Nggak sanggup lagi. Orang langit nggak sanggup lagi mengalahkan yang 25%. Maka Allah ikut campur. Kenapa Allah ikut campur? Kalau nggak ikut campur, Allah apa yang terjadi? Kita bahas lagi ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Allah tidak ikut campur, maka dikatakan di channel yang kemarin nih. Ingat ya, orang ini berimbang ini. Kekuatan langit dengan kekuatan Dajjal ini berimbang kekuatan nggak. Kalau seandainya terus jadi biar nggak ada yang menang kalah, nggak ada. Nggak ada yang menang kalah. Apalagi Dajjal bertahan dia 20% karena kekuatan intinya bertahan dia. Nggak akan ada menang kalah. Akan saling menghancurkan terus-menerus. Akibatnya apa, saudara-saudaraku sesama Islam? Akibatnya apa? Maka bumi ini akan hancur duluan sebelum saatnya kiamat terjadi yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ngerti nggak? Maka akan terjadi musibah di mana-mana. Ngerti? Ini yang nuduh orang bodoh nih, ini nggak tahu ilmunya ini nggak ngerti ilmunya. Tapi ngomong baik. Ngomong, enak ngomongnya enak, tapi dosa. Berbuat dosa itu enak dia. Nggak tahu saya. Tabayun nggak mau. Cuma main fitnah melulu. Ada, saya bukan mau di channel, ada di tempat saya, ada itu. Sampai sekarang masih ada. Dia nggak tahu apa-apa. Tapi ngomongnya sok tahu, sok pintar, sok tahu segala macam. Dia nggak tahu rahasianya. Maka dalilnya inti Al-Quran. Jangankan dia, malaikat yang nggak tahu rahasianya. Ngerti nggak? Nah, gini. Jadi maka Allah ikut campur.
untuk mengalahkan Dajjal gaib ini boleh apa? Boleh alam bumi ini nak hancur duluan. Kalau enggak terus perang gaib terus, imbasnya kenyataan nih ke dunia. Dunia ini akan hancur. Makhluk penghuni dia dah mati semuanya. Terkapar. Baik di kalangan Islam maupun non-Islam. Baik binatang, baik jin, semuanya. Mati semuanya. Padahal malaikat Israfil belum trompet. Yang nggak kena imbasnya cuma malaikat doang. Satu malaikat yang kena. Kalau salahnya kena, mau tumbuh-tumbuhan, mau segala macam. Ngerti nggak? Semua ini seimbang, nggak ada kalah menangnya. Ya hancurlah bumi ini, alam ini. Nggak ada penghuninya lagi. Padahal jihad belum selesai. Apa akan terjadi, saudara-saudara? Kalau kerugian seluruh dunia itu masih kecil, nggak ada masalah, benar itu. Inilah rahasia Allah. Nah, tahu nggak Anda? Maka Anda jangan ngomong-ngomong seenaknya. Baik, ilmu nggak ada di sana. Ngomongnya kayak sok pintar amat. Bukan di channel ini, maksudnya bukan di sini ya, bukan. Saya nggak dulu Anda yang bagaimana, nggak itu maksudnya. Ini bukan rahasia umum lagi. Maka sekarang saya ngomong ini. Jadi alam ini hancur lebur. Apa yang akan terjadi nanti? Akan terjadi fitnah massal kalau orang langit mengalami kekalahan tahap demi tahap itu. Kalau menang ya nggak ada fitnah. Apa? Yang difitnah ini betul bukan orang bodoh. Yang difitnahnya jelas Allah dan orang-orang langit yang ingin menyelamatkan mereka itu. Yang tidak lulus di jalur hisab, ngerti nggak? Ini yang tidak lulus di jalur hisab yang diselamatkan. Kalau lulus hisab itu nggak penting, nggak udah dijamin surga. Kalau lulus hisab udah dijamin surga ini. Orang-orang yang kena azab di alam kubur itu yang akan diselamatkan. Orang mendapat nikmat kubur udah jelas tempatnya nanti di akhirat. Ngerti nggak? Tapi yang banyak ini, ngerti nggak? Yang banyak ini yang nggak lulus dihisab, yang kena azab di alam kubur. Banyak umat Islam yang kayak gitu. Kalau di awal zaman, Bung, ngerti nggak? Ngerti nggak? Maka dijelaskan. Yang selamat sedikit amat ketika di awal zamannya. Yang banyak yang celaka. Meninggalnya banyak yang su'ul khotimah. Tapi kan Anda aja, dia ketawa meninggalnya, senyum, Anda aja. Itu gaib tuh, Bung. Sakaratil maut tuh gaib. Yang tahu cuma dirinya. Dengan para malaikat, dengan iblis, ada sedikit kan misalnya orang meninggal itu iblis, kan orang yang beriman diganggu iblis, umat Islam khususnya ini. Dia yang tahu orang meninggal, dia yang akan tahu yang mau pergi itu. Ada malaikat di sana, ada iblis yang menggoda. Allah yang akan menentukan bagaimana ini. Oh, ini kan Allah yang tahu. Walaupun orang ini taat, kalau tidak ikhlas ibadah, percuma doang, percuma. Hanya ibadahnya untuk ria, untuk dinilai orang. Kan banyak tuh. Ria ini nggak masuk kategori Allah, tak masuk penilaian Allah secara kebaikan, nggak masuk itu. Banyak itu. Jangan Anda sok-sok tahu orang melepas orang meninggal tuh, jangan Anda sok. Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah dijamin. Tapi kan banyak enggak yang mengucapkan kalimat la ilaha itu enggak. Itu dari hatinya keluar. Jadi pengen tahu rahasia dari hati orang ini keluar. Saat sakaratil maut itulah dia mengucapkan. Boleh la ilaha illallah, boleh Allah, boleh subhanallah, boleh alhamdulillah, boleh la ilaha, boleh Allahu akbar, boleh nggak apa. Dan penting Allah, ujungnya Allah. Ngerti nggak? Nah, harus la ilaha. Sebab la ilaha Allah itu banyak dikandungnya.
La ilaha illallah mengandung subhanallah, untuk Anda ketahui ya. La ilaha illallah mengandung syukur atau alhamdulillah. La ilaha illallah mengandung Allahu Akbar, kebesaran Allah. La ilaha illallah mengandung wala haula wala quwata illa billah, dan ucapan-ucapan lainnya atau masa Allah atau segala macam. Jangan berpatokan sempit ilmunya. Maka jangan sempit ilmunya. Ilmu sempit, maka mengaku yang paling benar, itu banyak itu. Pemahaman sempit tuh. Sebab Al-Quran yang terurai ini dua pemahamannya, bisa diberi pemahaman sempit, bisa diberi pemahaman seluas-luasnya. Itu yang namanya Al-Quran. Kalau seluas-luasnya Anda beri tintanya lautan, Anda pakai ranting-ranting pohon yang ada di bumi ini, nggak bisa, nggak akan cukup untuk itu tuh menjelaskan betapa luasnya makna dari Al-Quran tadi, makna kalam ilahi itu secara luasnya tuh. Bisa pula diberi pengertian sempit. Kalau Anda beri pengertian sempit, cukup dengan itu kalimat asyhadu la ilaha illallah, ditambah lagi Muhammad Rasul, cukup itu. Itu pengertian sempit namanya itu. Tapi ingat Anda, syahadat itu mengandung subhanallah. Kalau kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada di dalamnya, gaib di dalam, termasuk kaji tasawuf ini. Jangan pengertian sempit dipakainya, dia mengaku paling benar. Jangan dulu, atau dipaksakan kehendaknya kepada sesama orang Islam sekalian. Jangan dulu, Bung, jangan. Jadi setiap umat Islam kadang memakai pengertian sempit semuanya. Itu yang menjadi ribut umat Islam. Di awal zaman juga ribut. Apalagi akhir zaman ini bertambah parah ributnya, karena Dajjal yang mengganggu. Dajjal gaib, Ya'juj Ma'juj, iblis gaib. Dan berkobar-kobar. So itulah menyatakan perang nih dengan orang-orang langit gitu. Maka kita lihatnya orang ini pengertian sempit dipakainya, dipaksanya pengertian sempit untuk ke umat Islam, keyakinan umat lain. Itu salah kaprah, salah kaprah. Ini nggak boleh, itu bid'ah, itu segala macam. Itu Anda pakai pengertian sempit. Kalau pengertian sempit ya kena semuanya, ngerti nggak? Itu sesat, ini tuh saya yang paling benar ngakunya gitu. Anda tuh, itu dibilang nanti kalau bilang keras nanti Anda tuh salah, bodoh. Kalau Anda pengen melebarkan keyakinan Anda, jangan Anda maknain Al-Quran ini secara sempit. Kalau ingin melebarkan keyakinan kita nih, kita ingin melebarkan keyakinan kepada sesama umat Islam nih, Anda bawa makna Al-Quran secara luas-luasnya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi kita ini umat Islam nggak ribut lagi. Nggak ribut. Sebab dasarnya dalam beragama Islam ini cuma dua aja. Sama rukun iman, sama rukun Islam. Itu aja, Bung. Kalau nggak ribut melulu, maka terjadi di akhir zaman 73 golongan. Karena dibodoh-bodoh Dajjal. Semua orang memakai pengertian Al-Quran secara sempit. Kalau dipakai Al-Quran secara sempit, artinya juga sempit. Artinya sempit, nggak lapang. Nggak lapang artinya. Nggak ada kata maaf baginya. Pokoknya yang berbeda keyakinan pemuda dibilangnya sesat, berarti Anda tidak pemaaf. Padahal Anda sendiri yang salah memakai makna daripada Islam tak pengertian secara sempit. Maka salah semua orang ni Anda. Itu setan, itu salah, itu segala macam. Anda aja yang aku paling benar. Ngerti nggak? Pokoknya saya yang paling dekat dengan Allah, saya yang dekat dengan Rasulullah. Kan kata Anda doang. Kata Anda doang. Anda nggak tahu rahasia-rahasianya. Maka terjadilah pengelompokan umat Islam. Maka terjadi ini. Kalau di Indonesia ini ada Islam Nusantaranya. Kalau di Arab ada Islam Arab Saudi gitu. Kalau Yaman, Islam Yaman gitu.
Kalau Malaysia, Islam Malaysia gitu. Bodoh kali kau, kalian. Islam tidak mengenal negara, Islam tidak mengenal suku, Islam tidak mengenal warna kulit, Islam tidak mengenal status sosial. Bagaimana lagi kau? Kau mengaku orang hebat, mengaku segala macam, mengaku ahli-ahli agama. Tapi kau kelompok-kelompokkan umat Islam ini atas dasar suku, negara, perbedaan warna kulit, perbedaan kekayaan, perbedaan pangkat. Berkasta-kasta dong. Berkasta-kasta jadinya. Padahal Allah sudah mengatakan, yang paling mulia di situ adalah orang yang takwa. Apa lagi? Ngaku-ngaku doang, ngaku-ngaku sendiri gitu. Jangan begitu dong. Jangan begitu. Maka bawalah makna Al-Quran ini pengertian seluas-luasnya. Kita tidak bentrok sama umat Islam. Saya sama umat Islam kita nggak akan bentrok. Seluruh maka dikatakan sama rukun iman, sama rukun itu saudara kita. Walaupun berbeda yang sunah-sunah. Ngerti nggak? Enak-enak baik. Yang bangsa ini mengaku Islamnya yang paling mulia di sisi Allah. Memang Anda yang menilai. Anda yang menilai agama secara ibadah Anda. Berarti kita menilai itu. Kita ini cuma mengabdi kepada Allah. Yang menilai ketakwaan kita ini hanya Allah, bukan orang, bukan malaikat, bukan diri sendiri, Bung. Jelas-jelas saya ngomong. Saya ini bukan orang alim, saya bukan kiai, bukan ustadz. Saya ini tidak ada pendidikan agama, saya ini orang umum. Saya SD, SMA, SMP, SMA. S3 namanya. Doktor. Tapi bukan dokter. Dokter tuh itu S3-nya orang kuliah, saya enggak. Pengen saya umum. Orang tua saya bukan ketua ustaz kan kiai. Tapi saya bilang, orang tua saya juga dari BRI mau BRI dulu bertugas di Pulau Jawa nih. Ikut berjuang dulu. Begitu juga kakek-kakek saya. Berjuang membela negara kesatuan Republik Indonesia. Saya, nasib saya nggak ada sana. Saya sudah 2 kali melamar TNI Angkatan Darat. Saya catam dan saya coba dulu. Tapi nggak lulus. Mungkin bukan nasib saya di sana. Jadi jangan begitu. Apalagi mengatakan, apalagi di akhir zaman yang mengaku Imam Mahdi di daerah saya, keturunan ini. Anda dah tahu rahasianya, maka harus tahu gaibnya baru tahu nyatanya. Gaibnya Anda tidak tahu, bagaimana tahu nyatanya? Maka harus tahu Anda jihad gaibnya dulu. Jadi berhubungan nih antara jihad gaib dan nyata berhubungan. Imam Nabi Muhammad ini adalah milik kita semua umat Islam. Yang saya keyakinan, kalau seandainya dibawakan Nabi Muhammad ini milik seluruh alam semesta. Nah, rahmatan lil alamin. Begitu juga Imam Mahdi. Imam Mahdi menurut saya yakin ke Islam adalah milik kita semua umat Islam. Tetapi Imam Mahdi ini dinyatanya ini bukan milik kita umat Islam, milik seluruh bumi. Baik sebab dia pemimpin dunia ini. Seluruhnya memiliki Imam Mahdi. Walaupun orang di luar Islam. Yang saya keyakinan Islam ia memiliki Imam Mahdi. Itu sudah jelas. Tapi kalau Imam Mahdi dunianya sebelumnya memiliki. Karena Imam Mahdi ini akan membawa perdamaian dunia. Akan membawa perdamaian dunia. Imam Mahdi nyata ya. Kalau Imam Mahdi gaib untuk umat Islam. Karena apa hubungannya? Gaibnya apa? Gaib ini hubungannya ke akhirat. Ngerti nggak? Maka Imam Mahdi gaibnya khusus untuk umat Islam. Karena dia akan bermanifest kepada akhirat, surga.
Ngerti nggak? Itu dijak gaib. Imam Mahdi dijak gaib. Kalau Imam Mahdi dinyata ini untuk seluruh bumi ini, dunia ini, seluruh makhluk, tumbuh-tumbuhan, semuanya manusia, tak tergantung agamanya. Tapi ingat, ya ada yang spesialis. Khusus untuk umat Islam akan bermanifestasi pula ke akhirat. Apa yang akan didapat? Inti surga lagi, surga akan dari dapat intinya lagi. Kalau orang di luar Islam atau tumbuh-tumbuhan atau benda hanya untuk di dunia doang. Ingat nih, jangan protes-protes duluan ya, keterangannya jelas nih. Berarti Imam Mahdi ini akan untuk semua. Semuanya untuk semua. Cuma ada yang untuk dunia doang. Ada yang khusus umat Islam. Apanya akan ke akhirat nanti. Apa kalau di dunia? Mencari apa? Mencari inti sorga. Apa nih katakan inti sorga? Inti sorga adalah silaturahmi. Kita akan bisa bersuami semuanya secara keyakinan akan kita bersuami. Kita akan melihat Allah nanti dia di sorga ya. Kita akan melihat sifat jamal dan jalannya Allah, indahnya Allah. Kan kita lihat dunia ini banyak indah nih. Berapa indahnya dunia kita lihat. Kayak uang indah, kan orang cari indah namanya itu. Ya, indah dalam penggunaannya itu maksudnya. Emas indah dalam penggunaannya. Atau laki-laki perempuan yang indah dalam pemakaian secara hubungan biologis. Orang indahnya kesenangan yang dirasakan, indah perasaan. Gitu, yang jelas-jelas yang ngomong nih. Indah yang dipandang, indah yang didengar, indah yang dipikirkan, indah yang dirasakan. Belum apa-apa lagi itu bunga-bunganya doang. Kalau jamal dan jalalnya Allah di surga nanti, yaitu rahasia nanti kita menyaksikan. Umat Islam seluruhnya akan menyaksikan seluruhnya. Karena perjuangan Imam Mahdi sekarang ini di dunia ini akan memperjuangkan umat Islam mendapat intinya di sorga. Ini yang dilihat dunia. Jadi anda yang sudah berpartisipasi dalam channel ini udah dapat inti sorga sekalian. Ini bukan membujuk-bujuk ya, bukan merayu-rayu. Boleh banyak dapat sakret, enggak saya bilang. Kalau anda ikhlas, kalau ikhlas tuh enggak anda yang pertama. Kalau anda ikhlas, anda yang pertama akan mendapat. Orang akhir zamannya anda yang pertama mendapat. Yang berpartisipasi dalam channel ini. Saya tegas-tegas mengatakan. Ini Imam Mahdi yang menyatakan. Saya menyampaikan doang. Anda yang pertama mendapatnya. Yang ikhlas yang mensubscribe nih. Apalagi dipiralkannya. Tapi ingat, saya tidak menuntut itu kepada Anda. Itu kembali untuk Anda. Ini saya menyampaikan doang ya. Saya menyampaikan doang. Kebaikan Anda itu kembali ke diri Anda. Anda orang yang pertama mewakili pertama dulu akan mendapat inti surga. Kalau tinggal masuk surga jangan dibaca-baca lagi, kan udah selesai. Tiket ke surga untuk umat Islam telah selesai. Saya mau dipantau oleh siapa? Siapa saja pantau saya. Debat kita ke ilmu, akhlak, adab. Jangan ngomong nggak tahu, udah persoalan nggak tahu, ngomongnya kencang. Tahu nggak rahasianya? Ngomongnya lebih kencang. Maka terjadi nanti pelecehan-pelecehan yang Anda lecehkan Allah dan orang langit. Dan Imam Mahdi bukan saya. Saya ini menyampaikan doang. Ingat dong. Tapi kalau Anda tidak massakren, nggak masalah. Nanti tetap diperjuangkan seluruh umat Islam. Insya Allah aku yakin akan diperjuangkan. Kenapa, Bu? Kenapa? Dulu di jihad gaib, sasarannya adalah surga. Karena Allah telah memberi kuasanya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti nggak Anda? Ceritanya bersambung, Bung. Maka saya akan channel ini satu-satunya yang langsung dari sumbernya pertama dan utama. Nggak ada channel-channel lainnya langsung. Kalau channel lain cuma mengutip Islam terurai, mengutip hadis qudsi,
mengutip hadis yang diriwayatkan, mengutip ijma' ulama. Kok jelas ngomong. Jelas. Ya dunia aja. Maka disitulah seluruh umat Nabi SAW dapat tiket ke surga. Kalau di dunia ini apa? Dia dunia ini Allah memberikan kuasa ke Imam Mahdi nyata lagi. Ngerti nggak? Jadi Imam Mahdi bukan sebagai wadah aja. Kalau dulu kan wadah aja cuma ketika gaibnya. Kalau sekarang ini adalah diberi kuasa kepada Imam Mahdi. Kepada Imam Mahdi yang mana? Imam Mahdi yang Al-Mahdinya. Jelas-jelas nih Bung. Jelas-jelas bro. Ini jelas-jelas bro. Ada yang bertanya, berarti Anda udah tahu siapa Imam Mahdi? Abang Amal ya, itu rahasia. Nggak bisa disampaikan sekarang ini. Karena Imam Mahdi nyata nih nanti. Walaupun sudah bilang, kalau walaupun banyak orang ini kelebihan, orang matinya bisa dihidupin Imam Mahdi. Kenapa begitu? Karena seluruh mukjizat para nabi dan rasul itu, seluruh karamah para wali, para imam ulama ada di Imam Mahdi. Kan sudah saya bilang, Imam Mahdi ini mahkotanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika jihad atau awal dulu tidak mengeluarkan seluruh mukjizatnya, maka dikandung di dalam Al-Quran. Sekarang ini kan dinyatakan oleh Imam Mahdi. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kan sudah saya bahas apa yang alif, apa yang mim, apa mim hadal. Kan ada hubungannya semuanya. Ini ada ilmunya. Bukan berkuar-kuar nggak ada dasarnya. Maka kalau orang pada dasarnya bantah aja. Maka berani bantah, siapa yang membantah? Mau ahli tasawuf boleh, mau ahli fikih boleh, mau siapa pun boleh. Bantah aja. Tapi pakailah ilmu, akhlak, adab. Jadi kuasanya diberikan kepada Al-Mahdi lagi. Jadi sasaran dunia ini akan terjadi perdamaian dunia. Ini nggak ada yang cerita mengirikan lagi. Anda jangan takut lagi ke atasnya. Karena ini dia dunia ini adalah hadiah dari kemenangan dari dia gaib. Ngerti nggak? Diberikan Allah. Kalau kalah ya bahaya ceritanya. Kalau kalah orang langit, berarti bukan Imam Mahdi yang akan muncul nyata. Yang akan muncul nyata adalah Dajjal. Ya'juj Ma'juj, iblis baru ceritanya mengerikan khususnya untuk umat Islam. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kita santai-santai baik. Ini keras omongan doang. Boleh kedengar nanti kalau saya buka videonya kedengaran. Bukan marah-marah. Ngapain marah-marah? Apa ini marahin? Memang salahnya siapa? Siapa yang salah? Nggak ada. Umat Islam kita ini kan diselamatkan semuanya oleh Allah. Hak vetonya memang di Allah. Maka saya mulai dulu. Karena ada orang mengaku Imam Mahdi lahirnya. Anda jangan ngomong nyata dulu, Bung. Kejadian nyata nih dari gaibnya. Setiap kejadian nyata dari ada gaibnya. Maka Anda harus tahu cerita gaibnya dulu. Kenapa semua suku, semua negara ini mengaku dia atau dari zuriat Nabi lah, atau enggak zuriat Nabi mengaku Imam Mahdi yang mewarisi keturunan dia itu? Iya benar, boleh. Karena ada ceritanya, Bung. Ceritanya ada. Karena di saat jihad akhirat dulu, kita comeback ke belakangnya. Jihad akhirat dulu, kita comeback nih. Di jihad akhirat dulu, jihad gaib yang dibuat pimpin Nabi Muhammad SAW, itu masuklah ke diri gaib Imam Mahdi. Maksudnya diri gaib Imam Mahdi gaib. Imam Mahdi itu memang nyata juga, dia orang umum aja kebanyakan. Jadi masuklah gaibnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Kaidi nggak masuk ke orang. Maka yang gaib maksudnya pemahaman ini gaib, nggak ada yang mengetahui. Pemahaman kayak ini nggak ada yang tahu. Ngerti? Yang tahu yang diri orang yang dimasuki dengan orang-orang langit, ya, nah pasti Allah utamanya. Ngerti nggak? Itu. Yang lain nggak ada yang tahu.
Kan mana yang mau? Kalau tahu orang ada nggak kisah ini buka orang kayak ini? Kan nggak ada. Orang kadang nyatanya tahunya nanti munculnya Dajjal nyata aja tahu muncul. Ya jumnya itu nggak tahu dia cerita dari gaib. Nah, nanti akan muncul Imam Mahdi, Nabi Isa nyatanya nggak tahu dia bagaimana ceritanya. Nah, ini saya katakan. Jadi ketika gaib itulah udah terjadi perang gaib, maka saya bilang begitu. Antara siapa? Yang jelas tuh kan Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad kan masuk ke wadah dari wadah Imam Mahdi. Berarti Imam Mahdi gaib lah namanya dengan perang. Memang di dalam Nabi Muhammad, Nabi SAW, Nabi Kejal, dan di luar dari daripada Imam Mahdi gaib itu, itulah para nabi-nabi yang lain, para sahabat. Bukan malaikat nggak ikut, ya nggak ikut malaikat, nggak ikut. Nah, dari gaib ini kita cerita sini. Jadi berperangnya di mana? Imam Mahdi gaib dengan Dajjal gaib di mana? Perangnya di lautan, di gunung. Jadi kemunculan gaibnya Dajjal di mana? Di sebuah pulau. Di Selat Bermuda. Bukan, Bung. Bukan begitu. Kemunculan gaibnya Imam Mahdi di mana? Di orang Arab. Di orang Indonesia. Atau di bawah suku, atau suku Jawa, atau suku Padang, Minang, atau suku Aceh. Bukan begitu ceritanya, Bung. Bukan begitu. Atau ada di zuriat para nabi. Kita enggak, bukan begitu. Bukan. Hah? Tahu nggak Anda antara Dajjal gaib dengan Imam Mahdi gaib ini musuh bebuyutan? Ini masih gaib ya. Perkabaran gaib kita bahas dulu. Kita mundur ke belakang, comeback. Di mana orangnya berperangnya? Berperangnya bukan di Palestina. Bukan di laut. Bukan di mana. Berperangnya yang Imam Mahdi gaib dengan di dalam diri setiap umat Islam. Nah, ngerti nggak nih? Ada nggak yang menceritakan kayak ini? Kan nggak ada. Setahu saya nggak ada. Orang tahu yang nyata aja. Ini Imam Mahdi nyata akan muncul. Dia pasukan-pasukannya. Jangan gitu dong. Dari nyata nih gaib dulu. Bung. Ngerti nggak? Jadi setiap diri umat Islam terjadilah peperang. Siapa yang berperang? Imam Mahdi gaib. Yang di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Yang di dalamnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi begitu ceritanya. Ini perkabaran dari Imam Mahdi ya sekarang. Mengcomeback ke belakang. Jadi peperang gaib antara Imam Mahdi gaib dengan Dajjal gaib terjadi di setiap diri umat Islam. Ini saya nanti ada yang nggak sempat menonton konten di jihad gaib, maka saya ulang nih. Di jihad gaib di akhirat dengan perkabaran langit belum sempat menonton, maka saya ulang nih. Jadi di mana Imam Mahdi? Di setiap diri umat Islam. Dajjal di mana? Iya juga, Dajjal juga tidak diri umat Islam. Disitulah berperangnya. Kan nggak ada yang tahu cerita ini, nggak ada. Saya yakin nggak ada. Cerita ini cuma orang bodoh, sangat bodoh menyampaikan. Jadi situ perangnya. Ini dari 2008 kisahnya nih. 2008 balik ke belakang nih. Sampai itu sampai itu. Jadi bisa diketahui itu. Di setiap umat Islam berbeda yang kuat. Kadang jadi si A nih, Imam Mahdi yang kuat, Imam Mahdi gaib. Yang di si B, Dajjal yang kuatnya. Disitulah siapa yang makin kuat keyakinannya, masa akidahnya, makin kuat akidah. Berarti Imam Mahdi gaib yang kuat dalam dirinya. Dajjal gaib melemah. Nggak sama. Ada yang Imam Mahdi dalam diri itu melemah. Dan Dajjal gaib yang kuat. Jadi itu, saudara-saudaraku. Jadi setiap diri umat Islam terjadi peperangan.
kalau dikatakan hak dengan yang batil, inilah itu kan cerita di awal, inilah di akhir zaman ceritanya. Sebab kalau kalah nggak ada, kalah terus nggak ada sampai ke akhir. Soalnya terakhir terbesar, rahmat terbesar kalau menang. Kalau kalah tuh laknat terbesar yang kita dapat. Nah, jadi setiap diri mas berbeda-beda kekuatannya. Kalau seandainya Dajjal yang kuat dalam diri umat Islam, Dajjal itu, Imam Mahdi melemah, berarti orang ini yang akan dibodoh-bodohin. Akidahnya bisa luntur kadang orang ini bodoh-bodohin. Maka ini terjadi banyak kemusyrikan dan kemunafikan jadinya. Setiap di orang yang kuatnya Dajjal gaib tadi ya. Jadi berbeda-beda. Dari sini asal ceritanya. Jadi sekarang nggak salah. Kalau setiap orang atau setiap suku negara mengaku dia mewarisi Imam Mahdi, ya nggak, karena dalam Imam Mahdi udah ada di dalam diri ya masing-masing dulu. Tapi dia nggak nyadar. Jadi nggak salah. Maka saya bilang boleh-boleh aja. Tapi kan saya sudah bilang apa ciri-cirinya Imam Mahdi ini, tanda-tandanya. Kan udah saya kasih tanda awalnya dan tanda akhirnya. Itu aja penting. Cirinya lain banyak tanda-tanda Imam Mahdi. Di setiap umat Islam. Apalagi kalau Dajjal nih paling sangat kuat dalam diri umat Islam ya. Masa melemah, kalah Imam Mahdi diri orang dia ya. Maka orang ini menyebabkan murtad, ngerti murtad ya. Nah, ingat doh, ingat. Murtad ya. Kalau ada yang bertanya, kalau orang di luar Islam bagaimana? Bagaimana? Kan ada orang-orang yang dari Islam itu mu'alaf. Berarti ada Imam Mahdi gaib dalam diri atau enggak ada. Di luar orang dari Islam enggak ada. Cuma khusus Islam. Tapi kenapa dia bisa mu'alaf? Itu imbas dari kemenangan dari orang-orang yang kuat Imam Mahdi gaibnya di orang Islam nih. Mengimbas. Banyak mu'alaf. Gitu. Jadi tanya ada. Cukup dulu sekian. Ini udah masuk zuhur nih. Ini cukup dulu sekian. Insya Allah hakul yakin saudara-saudara kita sama Islam semuanya seluruhnya mendapat tiket ke surga nantinya, dan juga mendapat tiket inti surga atau silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.